Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Akpai profesional rahmatan lil alamin. Allahu akbar. Perkenalkan, saya Ulfatul Husna dari DPW Akpai Profesi Jawa Timur. Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam atau Akpai menjawab kegelisahan para guru pendidikan agama Islam dalam pembelajaran jarak jauh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian. Akpai Digital adalah jawabannya. Ada KTA Akpai Digital, ada RPP Akpai Digital, ada modul Akpai Digital, ada penilaian Akpai Digital, dan ada siswa pendidikan agama Islam. Komplit bukan? Anda guru pendidikan agama Islam dan masih bingung cara memanfaatkan aplikasi Akpai Digital tersebut? Yuk, kita ikuti tutorial berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tutorial bagaimana caranya memanfaatkan KTA Akpai Digital. Ya. Terlihat di layar ini ada beberapa aplikasi Akpai Digital. KTA Akpai ini yang berwarna hijau ya. KTA Akpai Digital. Oke, bagaimana kita memanfaatkannya dalam pembelajaran? Berikut tutorialnya. Oke, kita masuk ke ini ya, ke aplikasi Akpai Digital. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki aplikasi ini, terlebih dahulu harus download ya, tentunya di Play Store ya, di Play Store tadi ya. Oke, ini karena saya sudah login di sini. Bagaimana memanfaatkannya? Ini kita bisa lihat di sini, ini beranda ya. Di beranda KTA Akpai Digital ini kelihatan ini beberapa teman ini ada posting pembelajaran gitu ya. Ini seperti ini. Jadi banyak postingan dari teman-teman. Ini bisa juga kita gunakan sebagai media pembelajaran jarak jauh. Ya. Ini tampilan berandanya Akpai gitu ya. Nah, ini ada Bu Ferry Eka. Ya, memposting tentang ini ya, banyak postingan teman-teman seperti ini, jadi kita bisa memposting kegiatan pembelajaran kita atau media pembelajaran kita di sini juga. Aplikasi KTA Akpai Digital ini memiliki beberapa fitur ya. Kita lihat caranya bagaimana, dilihat dari ini ya, klik di ini tadi saya sudah logout ya. Bagi teman-teman sekalian ya, bagi teman-teman yang belum memiliki KTA Akpai Digital, kita masuknya itu dari daftar akun baru. Nah, ini seperti ini. Jadi ketika registrasi belum punya akun, baru kenal dengan KTA Akpai Digital ini, silahkan registrasi terlebih dahulu. Ya, registrasi ini tampilannya seperti ini. Kita diminta untuk masukkan nama, kemudian email ya, emailnya, kemudian password gitu ya. Kemudian disuruh ulangi password dan daftarkan sebagai gitu ya. Kemudian nanti setelah itu kita diminta untuk melakukan pembayaran gitu ya. Oke. Saya kasih contohnya aja gitu ya. Misalnya Nina Irawan, misalnya lah apa gitu ya. Kemudian password emailnya misalnya begini ya, gmail.com Nina123 barangkali seperti itu. Buat aja password itu yang gampang kita yang orang lain udah tahu tapi gampang kita kenal gitu ya. Gampang kita ingat gitu ya. Kalau sudah bikin password itu jangan lupa untuk disimpan
supaya kita tidak ini ya bertanya-tanya lagi gitu ya, atau tidak bisa login nanti. Ya, jadi password ini nanti yang akan kita gunakan untuk login ya. Baru kalau setelah seperti ini kemudian diminta untuk daftarkan. Ya, misalnya daftarkan. Kita daftarkan. Oke, kita daftarkan tadi itu. Oke. Nah, seperti ini kemudian kita diminta untuk melakukan pembayaran ya. Jadi diminta untuk melakukan pembayaran seperti ini ya. Nah, terus kita ikuti ya sampai selesai membayar. Ini jadi ini diminta untuk membayar 35.000 ya. Jadi 35.000 ini adalah yang harus kita bayarkan ketika kita registrasi. Ini seumur hidup ya. Jadi sekali aja ya, kita tidak ada member gitu ya, tidak setiap bulan atau berlangganan, tapi hanya sekali ini kita membayar 35.000 untuk KTA Akpai Digital. Oke, tidak akan saya lanjut ya, karena ini adalah anonim aja gitu ya. Tidak saya lanjut ya. Kita kembali aja, karena nanti kalau lanjut nanti saya harus bayar 35.000. Oke, itu seperti itu ya. Seperti itu kalau daftar baru atau registrasi. Kita langsung kalau saya langsung masuk saja ya, karena saya sudah punya akun di sini. Oke, password sudah saya simpan seperti itu. Bapak Ibu juga kalau bisa ketika sudah pernah gitu ya, kemudian login itu simpan aja passwordnya ya, biar tidak ketik-ketik lagi password seperti itu. Jadi langsung seperti saya ini. Oke, masuk. Iya, masuk. Kemudian di sini kita tahu tadi ya, ini berandanya seperti ini. Kita masuk, apa yang bisa kita lihat di sini itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Kita harus tahu dulu fiturnya, fitur yang ada di Akpai Digital ini ya. Di sini ada kartu tanda anggota. Apa itu isinya kartu tanda anggota? Oke, kita lihat aja. Nah, ternyata seperti ini. Ini ada barcode kita gitu ya. Kemudian ada nomor Akpai, nomor KTA Akpai kita. Ya, atau NA. Itu di situ nomor saya 351503001. Oke. Ini adalah yang kemudian di screenshot ya biasanya, kemudian kita pakai untuk ini bisa juga dicetak gitu ya. Teman-teman yang kemarin tuh minta bantuan registrasi, itu saya kirimin ini screenshotnya lah ini ya. Jadi bisa Bapak Ibu lakukan, tidak perlu meminta berulang-ulang ke saya gitu ya. Jadi ada beberapa teman yang registrasi melalui saya, ini dari teman-teman luar Jawa bahkan ya, dan dari Jawa Timur sendiri, itu ada juga dari Sulawesi Selatan dan seterusnya, Kalimantan, sampai Aceh, Papua itu ya. Itu cukup Bapak Ibu bisa lakukan itu, cukup simpan akun yang saya berikan, kemudian passwordnya dan masuk. Kemudian kalau mau tampilan ini mendapatkan screenshotnya KTA ini, wujud KTA-nya seperti ini ya, ini hanya tinggal masuk saja itu tadi di fitur, kemudian yang paling atas itu adalah kartu tanda anggota begitu ya. Jadi tidak perlu minta-minta lagi dan seterusnya gitu. Wah, hilang Bu, sudah saya hapus, minta lagi dong gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian di sini ada buku digital ya, ada buku digital, kemudian ada murotal ya. Buku digital itu isinya apa ya? Ini buku digital ini juga postingan dari teman-teman gitu ya. Karena Akpai, aplikasi Akpai Digital ini adalah dari guru untuk guru dan juga oleh guru gitu ya. Jadi siapa yang ngisi ini di sini ya, guru-guru gitu ya. Siapa lagi kalau bukan kita, guru pendidikan agama Islam. Boleh Bapak Ibu boleh menambahkan di sini ya. Jadi ada buku digital di sini, silakan. Buku-buku yang biasanya Bapak Ibu gunakan untuk pembelajaran ya, untuk siswa-siswa kita, bisa kita posting di sini gitu ya. Bisa dimanfaatkan orang lain, bukan hanya untuk kita ya. Barangkali ada juga teman yang membutuhkan, silahkan di sini ya.
Kita cari apa? Bisa mencari misalnya masukkan kata kunci gitu ya. Mau buku teks ya, buku teks atau tafsir Al-Qur'an hadis gitu ya. Atau yang buku tauhid yang kita butuhkan atau akhlak, fikih, tarikh, agama dan seterusnya. Ini ada di sini ya. Jadi sudah difilter berdasarkan ini ya. Ini filternya ini nanti seperti ini ya. Misalnya saya lagi cari buku ini, kira-kira ada nggak ya, saya pengen traveling nih mau menjelang liburan, ada nggak ya? Ternyata ada juga ini, fotografi smartphone, ini ada juga yang ngepost ya buku traveling ya. Oke. Begitu Bapak Ibu ya, jadi silahkan untuk difilter atau menambahkan baru. Bapak Ibu mau upload buku ya, ada di sini nggak ada, belum ada, saya upload aja lah di sini gitu ya. Tinggal tambahkan judul bukunya apa, kategorinya apa, jangan lupa ya. Jangan lupa nanti klik kategori ini gitu ya. Kemudian jangan salah juga gitu ya untuk pilih kategori. Jangan buku fikih kemudian nanti Bapak Ibu ngekliknya itu adalah buku tarikh gitu. Nanti ini kan nanti orang lain itu nanti akan ini ya, kecelek gitu kata orang Jawa gitu ya. Lagi cari buku tarikh kok yang keluar adalah buku fikih lah itu ya. Jadi harus disesuaikan buku apa yang mau Bapak Ibu upload di sini, maka harus disesuaikan juga ya kategorinya apa. Baru kemudian di sini kita diminta untuk upload file. Silakan klik upload file kemudian submit. Nah, gampang banget kan? Gampang sekali itu ya. Silakan Bapak Ibu memanfaatkan ini. Itu buku digital. Kemudian berikutnya adalah murotal. Ini murotal ini juga kita bisa bisa gunakan sebagai media pembelajaran ya. Ini ada semua gitu ya. Silakan menggunakan ini untuk media pembelajaran untuk anak-anak didik kita ya. Semuanya ada di sini itu ya. Oke, murotal ya. Sekira tidak perlu dites ya, atau mau dites kalian? Oke. Kita pilih yang ini aja ya, surah pendek aja ya. Oke, coba kita klik Al-Ikhlas. Oke. Ya, ini seperti ini ya. Jadi sudah ada murotalnya seperti ini. Ini bisa kita gunakan juga untuk diri kita sendiri ya. Bisa juga kita gunakan untuk pembelajaran anak-anak ya. Tinggal di share screen bisa itu ya, atau dibagikan gitu ya. Kemudian berikutnya ada doa harian. Nah, ini ada doa harian juga gitu ya, dari doa harian. Nah, ini doa harian. Oke. Jadi ini dulu ya. Belum ada yang post ya. Nah, itu ya. Kemudian ada RPP digital. Nah, ini langsung terhubung ke aplikasi RPP digital. Jika memang di HP Bapak Ibu itu sudah menginstal RPP digital dan Bapak Ibu sudah mengaktifkannya, maka akan langsung terhubung. Jika tidak, nanti pasti akan diarahkan ke Play Store ya. Jika di HP Bapak Ibu belum ada aplikasi RPP digital, maka akan diarahkan ke Play Store ya. Untuk bagaimana memanfaatkannya dan menggunakan atau menyusun RPP digital ini nanti kita akan ikuti di video berikutnya. Oke, kita kembali lagi ke KTA Akpai Digital. Ada juga penilaian digital. Ini juga akan ketika diklik itu nanti akan langsung terhubung ke aplikasi penilaian digital. Oke. Sini ya. Ini terhubung semua di sini gitu ya. Jadi gampang banget kan Bapak Ibu ya. Oke. Berikutnya itu ada modul digital. Nah, modul digital juga ini sudah ada Bapak Ibu ya, sudah terhubung di sini lah. Ini ada jenjangnya TK, SD, SMP, SMA. Oke. Nanti kita akan ikuti di video berikutnya bagaimana tutorial menggunakan atau memanfaatkan aplikasi modul digital ini. Oke. Berikutnya itu adalah ini marketplace sebelum ya. Ini jadi insya Allah akan segera menyusul, mudah-mudahan. Amin. Kemudian kita lihat di profil ini ada apa ya di sini ya. Ini profil saya di sini. Oke.
Jadi ini masuk ke ini saya ya, akun saya di sini. Ya, berapa media, berapa acara, berapa buku ya, itu kelihatan di sini. Kemudian ketika kita klik titik 3 ini, maka akan keluar seperti ini informasi. Oke. Kita bisa melihat informasi apa di sini ya. Di KTA Akpai Digital ini, oke, kita bisa melihat informasi jumlah pengguna KTA atau pemilik KTA Akpai Digital di seluruh Indonesia. Lah, ini ya, ada di seluruh Indonesia ini, ada ini top 10 ya, ada 10 besar yang memiliki KTA Akpai Digital ini ya. Terlihat di sini peringkat teratas ya. Itu ada Jawa Tengah, kemudian disusul Jawa Timur, Jawa Barat, Aceh itu ya, dan seterusnya ini ya, 10 besar ini. Terakhir adalah Sulawesi Selatan. Wah, ini ya, luar biasa ini ya. Jumlah total sekarang secara nasional itu adalah 89.819 anggota. Wah, luar biasa ya. Kemudian di sini kita juga tidak hanya bisa melihat hanya di ini saja ya, jumlah general, kita juga bisa melihat loh. Ini ya, Jawa Timur ya, karena saya dari Jawa Timur. Oke, dari Jawa Timur ini berapa sih ini? Nah, dari Jawa Timur ini masing-masing ini per kabupaten itu jelas di sini ada datanya. Ya, datanya sudah terbaca. Kita bisa urutkan ya, cara mengurutkannya adalah klik urutkan, kemudian dimulai dari jumlah terbanyak. Siapa sih peringkat 1 di Jawa Timur? Ternyata peringkat 1 Jawa Timur adalah Kabupaten Banyuwangi ya, Kabupaten Banyuwangi, disusul kemudian Kabupaten Tulungagung, dan yang ketiga adalah Sidoarjo. Itu adalah daerah saya, kabupaten saya. Ini ada 755 anggota dari Sidoarjo. Lah, tidak cukup hanya sampai di sini Bapak Ibu ya, kita juga bisa melihat anggota dari Kabupaten Sidoarjo ini per kecamatan. Luar biasa ya, kita bisa klik di situ. Nah, kita bisa dapatkan di sini masing-masing dari kecamatan itu berapa anggotanya. Oke, kita coba urutkan jumlah terbanyak. Dari peringkat pertama adalah Waru dengan 104 anggota. Kemudian Taman, Krian, Sidoarjo, Candi, Tanggulangin, Tulangan, dan Kerembung. Ini paling sedikit siapa? Dari Sedati ini paling sedikit ya. Lah, ini adalah data ini ya. Jadi data pemilih anggota KTA Akpai gitu ya. Oke, kita coba klik ini di sini dari Kerembung. Lah, ini karena dari kecamatan saya Kerembung lah, ini muncullah saya di sini. Nah, ini kelihatan Bapak Ibu siapa sih dari Kerembung itu yang pertama kali punya KTA. Wah, ini bisa dilihat nih ya. Nomor 1 itu adalah Ulfatul Husna, itu adalah saya Bapak Ibu ya. Berikut menyusul ini nih. Ini nih. Ini pemilik KTA Akpai Digital dari Kerembung. Oleh karena itu kita juga bisa melihat ketika ada teman gitu ya, misalnya ada teman, Bu, ini saya lupa nomor KTA saya, atau saya lupa tuh ini saya email yang saya gunakan untuk KTA dulu itu apa ya namanya akunnya gitu ya. Itu kita bisa cek juga di sini ya. Saya bisa ngecek ini misalnya atas nama Bulisa Susanti. Oke. Ya, ini kelihatan ya, ada nomor anggotanya. Jadi kita bisa bantu teman gitu ya. Ada teman yang lupa akunnya apa, tapi kalau soal password ini kayaknya hanya admin yang tahu ya. Tapi kalau hanya akun saja sama nomor anggota, kita bisa bantu teman untuk menemukannya. Asal teman tersebut menyebutkan berasal dari daerah mana, kabupaten mana, dan kecamatan mana gitu ya. Kita bisa masuk seperti itu tadi dan ngecek ya akunnya itu apa gitu ya. Karena mungkin Bapak Ibu punya banyak akun, punya banyak email, sehingga lupa yang dipakai untuk registrasi KTA dulu email yang mana gitu ya. Dan ketika diminta kegiatan workshop Akpai itu kemudian diminta untuk mencantumkan nomor KTA gitu ya. Kalau lupa ya ini caranya ya. Sementara dia nggak pernah ini memanfaatkan KTA, kemudian sekalinya ada workshop diminta nomor KTA tuh. Lah, ini kita bisa bantu tempat seperti itu ya. Oke. Baik, itu adalah informasi yang pertama. Ya, kita back dulu ya. Kemudian berikutnya itu adalah kita bisa melihat juga ya dari informasi ini
Mohon maaf, dari informasi ini kita ada berikutnya adalah riwayat pembayaran. Lah ini kita bisa lihat Bapak Ibu, kita itu sudah bayar apa belum? Tentunya sudah ya. Kalau sudah bisa memanfaatkan itu adalah sudah bayar gitu ya. Lah ini ini kelihatan tuh di historinya ya, di historinya atau riwayatnya ini saya daftar atau registrasi KTA Akpai Digital itu adalah pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 pukul 18.32. Wah, luar biasa ini ya. Jadi lengkap ini informasinya ya. Jadi kita bisa melihat di sini ya. Jadi saya daftarnya itu 30 Juni 2019 itu ya, waktu awal-awal diluncurkan gitu ya. Kemudian iuran sukses sebesar 65.000 ini adalah untuk RPP Akpai Digital. Jadi Bapak Ibu, kalau KTA tadi saya bilang bahwa bayar 35.000 itu adalah untuk seumur hidup, sekali-kalinya itu ya, hanya sekali aja gitu ya. Tetapi kalau untuk RPP Digital, kita bisa memanfaatkan RPP Digital itu ini member ya. Jadi harus membayar 65.000 per semester ya. Jadi itu per semester. Nah, ini kenapa kok ada dua ya? Saya di 11 Januari itu saya bayar 2 kali, iya. Karena waktu itu saya sudah membayar, kemudian lupa gitu ya, seperti kok belum terkirim gitu ya. Ternyata ketika saya bayar lagi, ternyata double tuh ya. Jadi ini bayar saya itu double. Di tanggal 11 Januari itu saya bayar 2 kali gitu ya, 65.000 2 kali ya. Kemudian baru saya update itu tanggal ini ya, 11 Juli 2020. Jadi pas kan itu 6 bulan ya. Jadi 6 bulan langsung update gitu ya. Jadi begitu habis masanya langsung saya update ya di tanggal 11 Januari tahun 2020. Nanti saya harus bayar lagi nih, sebentar lagi nih ya, Januari harus bayar lagi gitu. Nah ini ya, ini berlakunya. Nah itu di atas itu yang warna hijau itu kan ada kelihatan tuh ya, Anda sudah dapat menggunakan aplikasi di RPP Digital sampai Senin 11 Januari 2021. Artinya nanti di pukul 21.57 tanggal 11 Januari 2021 saya harus melakukan pembayaran lagi ya, untuk bisa menggunakan aplikasi RPP Digital. Oke. Nah, ini ada di sini itu ada optionnya di sini ya, disimpan. Kemudian dibagikan ke siswa siswa PAI Digital. Jadi mana yang ini yang kita punya di sini, mana yang misalnya kira-kira yang mau kita manfaatkan atau kita share ke siswa misalnya ya. Yang mana ya, ada yang mau di-share ke siswa Anda ini ya, gitu ya. Jadi misalnya kita pilih aja gitu ya, kita pilih oke. Di sini kita tap gitu ya. Oke. Kemudian kita klik bagikan ke siswa PAI. Lah ini ya. Jadi dibagikan ke siswa PAI Digital. Oke, itu nanti berikutnya di aplikasi siswa PAI. Oke. Berikutnya itu adalah ini ya, ada postingan yang kita sukai gitu ya. Ada berapa sih postingan yang kita sukai? Oh ini belum bisa digunakan ya gitu ya. Kemudian logout gitu ya. Oke. Ini oke, kita berikutnya itu adalah kita mau menambahkan ya, mau memposting kayak gini tuh gimana sih caranya? Lah, oke, kita menuju ke beranda dulu. Oke, kita beranda dulu. Di beranda ini kan ada tuh ya, ada kelihatan tuh di situ ya. Di situ kelihatan itu tanda plus, kita klik aja. Oke, kita klik plus. Kemudian kita bikin gitu ya, kita bikin apa ya, diskusi hari ini workshop kita misalnya sedang mau bikin agenda gitu ya, workshop Akpai Digital. Oke, kemudian kita tambahkan lah, ini kalau kita mau menambahkan file atau foto atau video gitu ya, kita mau menambahkan video atau file atau foto. Oke, kalau file ini ya. Oke, ada nggak di sini ya, kita punya file apa enggak ini ya, dari drive atau dari mana ya, kita ambilkan. Oke.
Eh, ini lagi rame-rame di HP ini tadi ini ya. Selamat tidak ada ini ya, tidak ada gambar di sini ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kita tinggal posting aja, gambar aja deh gitu ya. Gambar aja deh, kita gambar aja. Berarti saya ubah aja ini deskripsinya gitu ya. Selamat gitu ya. Oke, baru kemudian kita posting aja. Jadi tinggal klik aja, klik posting begitu ya. Oke, kita posting gitu ya. Tapi di sini saya tidak sedang ingin posting seperti itu. Ini hanya contoh aja gitu ya. Tinggal klik posting yang ada di atas itu ya. Oke, kita coba aja ya, nggak apa-apa gitu ya. Lah ini sudah kelihatan di sini, sudah muncul di beranda ini ya. Oke ya, ini selamat Menak RI yang baru saja tadi ya. Jadi di grup WA itu berseliweran semuanya itu foto-foto Gus Yakut sebagai Menteri Agama Kabinet Indonesia Maju. Oke, kita sukai aja diri sendiri gitu ya. Itu seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita lihat kalau ini sebelahnya beranda itu apa ya, sebelahnya home itu ya, tanda rumah. Ini sebelahnya itu lah kita bisa lihat itu agenda yang di share oleh teman-teman gitu ya. Ini yang di share teman-teman itu ada ini ya, tanggal 13 Desember udah lewat ya ini ya. Kemudian 26 Januari 2021 ini luar biasa, ini sudah di share ini ya, workshop pembuatan PPT pembelajaran. Nah ini kita jadinya tidak ketinggalan info di sini ya. Jadi ini sudah tertata rapi begitu ya. Kalau Bapak Ibu melihatnya dari FB kan itu banyak banget itu yang numpuk-numpuk. Aduh bingung gitu ya, harus searching dulu. Kalau di sini tuh kan sudah ada di sini ya. Jadi agenda AKPAI itu apa aja di sini lah. Ini sudah diposting semuanya di sini ya. Nah ini luar biasa ini ya, pembuatan PPT pembelajaran, kemudian TOT Sumatera Barat ini wah luar biasa ini SMA 1 Padang ini ya, untuk rekrutmen trainer AKPAI Digital Provinsi Sumatera Barat gitu ya. Kemudian workshop AKPAI Digital, workshop editing video pembelajaran sesi 2, pelatihan penulisan buku ber-ISBN. Wah ini jadwalnya padat sekali nih ya teman-teman ya. Workshop peningkatan mutu guru PAI melalui aplikasi digital gitu ya. Wah luar biasa ini. Ini Januari 2021 ini ya, sudah ada semuanya di sini ya. Oke teman-teman, jadi kita bisa memanfaatkan KTA AKPAI Digital ini untuk pembelajaran jarak jauh gitu ya. Jadi sangat mudah sekali ya Bapak Ibu ya. Demikian untuk video tutorial tentang manfaat KTA AKPAI Digital. Oke, sudah muncul di sini ya postingan saya tadi ya. Oke, next kita ikuti video tentang manfaatan RPP AKPAI Digital. Ya, sampai jumpa berikutnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.